Silakan di-record. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat menghadiri acara seminar proposal oleh penyaji Raudatul Jannah pada sore hari ini. Yang terhormat Ibu Maisrena SPD MPD dan juga Ibu Hana Silvia Iraki MPD serta teman-teman peserta seminar proposal atas penyaji Raudatul Jannah pada sore hari ini. Baik, langsung saja untuk sesi pertama ini penyajian presentasi seminar proposal oleh Raudatul Jannah dengan judul peningkatan keterampilan berbicara melalui metode show and tell di kelas 5 SD Negeri 62 Payakumbuh, Sungai Durian. Kepada Raudatul Jannah disilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah membuka acara seminar proposal saya pada siang hari ini. Yang pertama, yang terhormat Ibu dosen pembimbing Maisrena SPD MPD dan Ibu pembimbing 2, Ibu Hana Silvia Iraki MPD. Dan seterusnya teman-teman yang telah dapat hadir pada seminar proposal saya pada siang hari ini. Baiklah, saya akan memaparkan hasil seminar proposal saya dengan judul peningkatan keterampilan berbicara melalui metode show and tell di kelas 5 SD Negeri 62 Payakumbuh, Sungai Durian. Yang pertama pendahuluan, latar belakang. Pendidikan dari waktu ke waktu mengalami Pendidikan dari waktu ke waktu mengalami perkembangan yang sangat signifikan, mulai dari kemajuan teknologi dalam menciptakan pendidikan yang kreatif, inovatif, aktif, dan terampil. Peserta didik dituntut untuk memiliki keterampilan dalam berbicara sehingga mampu untuk mendukung suatu proses pembelajaran. Menurut Supriyadi, 2012, keterampilan berbicara merupakan salah satu komponen penting dalam pembelajaran bahasa Indonesia yang harus dimiliki oleh peserta didik dan peserta didik dimanapun berada. Sedangkan menurut Brown and Yule dalam uji Santoso 2009, keterampilan berbicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi bahasa untuk mengekspresikan atau menyampaikan pikiran, gagasan, atau perasaan secara lisan. Sejauh ini, terdapat beberapa penelitian yang meneliti tentang keterampilan berbicara di dunia pendidikan Indonesia. Walau telah ditemukan beberapa penelitian tentang keterampilan berbicara, namun masalah tentang kurangnya tingkat keterampilan berbicara siswa masih saja ditemukan dalam dunia pendidikan. Metode pembelajaran yang digunakan selama pembelajaran juga masih jarang menggunakan metode yang beragam. Seperti contohnya metode show and tell ini pun masih jarang digunakan. Metode yang sering digunakan dalam pembelajaran biasanya menggunakan metode ceramah, diskusi, dan kerja kelompok. Dalam hal ini, jika penerapan metode show and tell digunakan dalam pembelajaran akan memiliki manfaat penting bagi kehidupan siswa. Yang selanjutnya yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah yang terdapat pada proposal ini yaitu yang pertama, keterampilan berbicara siswa kelas 5 pada pembelajaran bahasa Indonesia di SDN 62 Payakumbuh masih rendah. Yang kedua, proses pembelajaran lebih didominasi oleh pendidik sehingga siswa kurang aktif dalam berbicara. Dan yang ketiga yaitu penggunaan metode show and tell dalam pembelajaran bahasa Indonesia masih jarang digunakan di SDN 62 Payakumbuh. Yang selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran. Berdasarkan rumusan masalah secara umum, penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan berbicara siswa pada pembelajaran bahasa Indonesia kelas 5 SDN 62 Payakumbuh dengan menggunakan metode show and tell. Secara khusus, tujuan penelitian ini yang pertama yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran menggunakan metode show and tell untuk meningkatkan keterampilan berbicara
pada pembelajaran bahasa Indonesia kelas 5 di SDN 62 Payakumbuh. Yang kedua yaitu pelaksanaan pembelajaran dengan penerapan metode show and tell untuk meningkatkan keterampilan berbicara pada pembelajaran bahasa Indonesia kelas 5 di SDN 62 Payakumbuh. Dan yang terakhir, peningkatan hasil belajar peserta didik pada pembelajaran bahasa Indonesia dengan penerapan metode show and tell kelas 5 di SDN 62 Payakumbuh. Yang selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Manfaat yang pertama yaitu manfaat teoritis. Penelitian ini dapat memberikan tambahan kajian dan ilmu pengetahuan mengenai keterampilan berbicara siswa. Yang kedua, manfaat praktis. Manfaat praktis terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu manfaat bagi guru. Penelitian ini dapat memberikan pengalaman langsung untuk dapat meningkatkan prestasi siswa, khususnya dalam meningkatkan keterampilan berbicara siswa. Yang kedua, manfaat bagi peneliti. Penelitian ini merupakan sarana untuk memenuhi tugas mata kuliah media pembelajaran sekaligus sebagai bakal menjadi pendidik. Dan yang terakhir yaitu manfaat bagi sekolah. Penelitian ini dapat memberikan sarana dalam pembelajaran di sekolah untuk bisa mengembangkan keterampilan berbicara siswa. Baiklah, masuk ke bab 2 yakni kajian pustaka. Yang pertama terdapat keterampilan berbicara, yang mana di dalam keterampilan berbicara terdapat poin-poin seperti pengertian keterampilan berbicara, tujuan keterampilan berbicara, ciri berbicara efektif dalam keterampilan berbicara, jenis-jenis keterampilan berbicara, dan faktor-faktor yang mempengaruhi keterampilan berbicara. Yang kedua terdapat metode show and tell, yang dimana poin-poin dari metode show and tell ialah pengertian show and tell, jenis bermain show and tell, manfaat metode show and tell, langkah-langkah pelaksanaan show and tell, dan yang terakhir kelebihan dan kekurangan show and tell. Yang selanjutnya kerangka berpikir. Dapat kita lihat bersama kerangka berpikir yang telah saya masukkan kepada PPT. Yang pertama yaitu keadaan awal. Keadaan awal yang pertama rendahnya keterampilan berbicara siswa. Yang kedua, siswa kesulitan dalam menyampaikan gagasan, pikiran, kehendak kepada guru dan teman-temannya. Yang ketiga, siswa ragu-ragu dalam berbicara, sulit memilih kata dan tidak tenang dalam berbicara. Tindakan yang dapat dilakukan yaitu penerapan metode show and tell untuk meningkatkan keterampilan berbicara siswa. Hal yang diharapkan yakni keterampilan berbicara siswa meningkat, pembelajaran lebih bervariasi, siswa menjadi lebih bersemangat dalam pembelajaran menggunakan metode show and tell. Dan yang selanjutnya yakni penelitian relevan. Terdapat 3 penelitian relevan. Yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Suryaningsi 2017 tentang pengaruh metode pembelajaran show and tell terhadap keterampilan berbicara siswa kelas 6 tema 6 daerah tempat tinggalku di SD Muhammadiyah Cadindong Catur. Yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Ina Kahairunisa 2020 tentang penerapan metode show and tell berbantuan media Instagram, televisi dalam pembelajaran keterampilan berbicara. Dan yang ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Novia Ayu Lestari 2019 tentang applying show and tell method to extend student speaking skill of description. Penelitian ini dilakukan pada siswa kelas 7 di MTSN 1 Kota Tangerang Selatan. Baiklah, yang selanjutnya yaitu bab ketiga metode penelitian. Yang pertama, waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini akan dilaksanakan di kelas 5 SDN 62 Payakumbuh yang beralamat di Jalan Tan Malaka, Sungai Durian, Kecamatan Lampung, Tiga Megari, Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat.
Waktu penelitian dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran 2020-2023 dari bulan Juni sampai bulan Juli. Yang selanjutnya yaitu subjek penelitian dan objek penelitian. Yang mana pada subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas 5 SDN 62 Payakumbuh sebanyak 31 siswa yang terdiri atas 20 laki-laki dan 11 perempuan. Dan objek dalam penelitian ini yaitu kemampuan berbicara siswa kelas 5. Yang selanjutnya yaitu metode penelitian dan desain penelitian. Yang mana jenis penelitian yaitu jenis penelitian yang penulis lakukan yaitu penelitian tindakan kelas. Yang selanjutnya desain penelitian. Desain penelitian tindakan kelas dilaksanakan secara bersiklus. Banyak atau sedikitnya siklus yang dilaksanakan dalam penelitian bergantung pada tercapai atau tidaknya tujuan penelitian. Jika tujuan belum tercapai, maka penelitian harus dilaksanakan ke siklus selanjutnya dan baru berhenti ketika tujuan telah tercapai. Yang selanjutnya prosedur penelitian. Penelitian ini akan dilaksanakan berdasarkan siklus. Tiap siklus melalui 4 tahapan pelaksanaan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Jumlah siklus dapat disesuaikan berdasarkan peningkatan yang telah dicapai pada proses pembelajaran. Peningkatan proses pembelajaran dapat dilihat pada tahap keempat, yaitu refleksi. Refleksi dilakukan sebagai dasar pengembangan atau perbaikan pada siklus selanjutnya dan disesuaikan dengan peningkatan yang terjadi. Yang selanjutnya, teknik pengumpulan data. Pada penelitian ini terdapat 3 teknik pengumpulan data. Yang pertama yaitu observasi, yang kedua tes lisan, dan yang ketiga dokumentasi. Dan yang terakhir yaitu metode pengumpulan data. Yang pertama yakni analisis hasil pengamatan yaitu atau dalam kurung observasi. Yang kedua analisis hasil tes dan yang terakhir analisis hasil dokumentasi. Baiklah, mungkin hanya sekian presentasi dari pemaparan materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada penyaji yang telah mempresentasikan hasil, mohon maaf saya ulangi, terima kasih kepada penyaji yang telah mempresentasikan proposal penelitiannya pada sore hari ini. Selanjutnya, kepada kontributor 1, disilakan untuk menyampaikan tanggapan berupa saran, kritikan, dan masukan terkait proposal penelitian yang telah disajikan oleh Raudatul Jannah. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk mengomentari proposal Raudatul Jannah. Saya kontributor 1 akan memberi saran kepada penyaji yang dimana teori yang digunakan penyaji sudah benar dan daftar pusakanya sudah sesuai. Namun terdapat beberapa yang masih kurang benar di dalam proposal penyaji. Pada bab pertama, latar belakang sudah benar sesuai dengan umum lalu ke khusus. Di bab 2, yang terdapat kajian pustakanya, pada bagian B, tujuan keterampilan berbicara, dapat dilihat tujuan keterampilan berbicara itu harusnya dijelasin tujuan keterampilan berbicara, bukan tujuan berbicara, karena di sana penyaji menjelaskan tujuan berbicara bukan keterampilan.
tetapi di dalam proposal disebutkan keterampilan. Lalu selanjutnya pada bab 2 terdapat di F, teknik analisis data. Di bagian F tersebut didapat rumus, cuman belum ada sumbernya. Rumusnya banyak, cuman belum ada dicantumkan sumbernya. Seharusnya penyaji mencantumkan sumber. Terus yang bab 3 sudah benar, dan pada daftar pusakanya sudah sesuai dengan abjad. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada kontributor 1 yang telah menyampaikan tanggapannya terkait proposal penelitian yang telah disajikan oleh Raudatul Jannah. Kepada penyaji, disilakan terlebih dahulu untuk menanggapi kembali terkait masukan yang telah diberikan oleh kontributor 1 tadi. Baiklah, terima kasih moderator. Saya akan menanggapi komentar dari kontributor 1. Saya akan terima kasih kepada kontributor 1 yang telah memberikan masukannya. Saya untuk kedepannya saya akan memperbaiki kesalahan yang terdapat dari proposal saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik. Selanjutnya kepada kontributor 2 yakni Radia Jumarita, disilakan untuk menyampaikan tanggapan terkait penulisan dalam proposal penelitian yang telah disajikan oleh Raudatul Jannah. Baik, terima kasih kepada moderator. Komentar saya itu untuk cover pada bagian judul proposal Raudatul Jannah. Menurut saya seharusnya dibuatkan nama dosen pembimbingnya. Selanjutnya, penulisan NIM dibuat pada bagian di bawah nama. Selanjutnya, pada bab 1, menurut saya sudah hampir benar penulisannya dengan menggunakan jenis tulisan Times New Roman dan ukuran 12. Tetapi sedikit perlu diperbaiki lagi. Pada paragraf-paragraf sebaiknya diberi spasi lagi, jarak antara latar belakang diberi jarak agar lebih mudah untuk memahaminya. Pada identifikasi masalah, untuk poin-poinnya menurut saya agak dijorongkan sedikit ke belakang supaya memudahkan pembaca untuk memahami isinya. Pada bab 2 sudah sesuai penulisannya. Untuk poin-poinnya sudah benar, tetapi terdapat lagi bagian jarak pengertian keterampilan berbicara terlalu jauh dari garis tepi. Pada bab 3 seharusnya diberi lagi jarak antara kajian pustaka. Pada daftar pustakanya sudah menggunakan ketentuan yang ada, tetapi belum sesuai dengan abjad yang ada, sehingga belum terkesan rapi dan belum berurutan. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada kontributor 2. Kepada penyaji, disilakan terlebih dahulu untuk menanggapi terkait masukan yang telah diberikan oleh kontributor 2 tadi. Sekali lagi kepada penyaji, disilakan untuk menanggapi terkait masukan yang telah disampaikan oleh kontributor 2. Baiklah, terima kasih kontributor 2. Mungkin saya sedikit menanggapi tentang tanggapan dari kontributor 2 tentang nama dosen yang terdapat pada cover. Sepengetahuan saya, yang saya dengar kalau untuk penelitian kita saat ini, nama dosen tidak wajib untuk dimasukkan ke dalam cover. Yang selainnya, saya menerima dan saya memahami saran dari kontributor 2. Mungkin hanya sekian, saya kembalikan. Sebelumnya, terima kasih kepada kontributor 1 dan kontributor 2 yang telah memberikan arahan kepada saya untuk memperbaiki penelitian saya, proposal saya saat ini. Kedepannya saya akan memperbaiki dan saya akan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah saya lakukan. Saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih kepada penyaji Teknik Raudatul Jannah yang telah menanggapi terkait masukan yang telah diberikan oleh baik itu kontributor 1 maupun oleh kontributor 2. Semoga hasil dari presentasi seminar proposal pada sore hari ini manfaatnya dapat diterima oleh audiens yang telah bergabung di Zoom meeting ini. Mungkin sekian seminar proposal oleh penyaji Raudatul Jannah pada sore hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian serta kehadiran dari peserta seminar proposal yang telah bergabung di Zoom meeting sore hari ini. Saya Aulia Cintami, saya tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.